Kalau begitu, izin saya buka dulu ya. Mm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah paham Quran yang dirahmati Allah. eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, setelah 2 minggu yang lalu kita sudah bertemu di kajian kupas Al-Fatihah, ya, Surah Al-Fatihah. Kali ini bersama saya eh, Nasrullah atau biasa dipanggil Anas. Kebetulan saya menggantikan Ustadz Musli yang sebelumnya menjadi moderator. Beliau qadarullah hari ini sedang berhalangan karena harus menjemput anak dari pondoknya seperti itu. Oke, tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan pada hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Berkat syafaatnya insya Allah nanti kita akan berjumpa dengan beliau kelak di surga nanti. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal Oke. alamin. Mungkin izin saya buka dulu sedikit Ya, kembali lagi dengan biografi dari Ustadz Ahmad Husseino. Ustadz Ahmad Husseino lahir di Bulak Baru, di Oku, Ogan Komering Ilir, Palembang. Uh, Komering Ulu. Komering Ulu ya, bukan Komering Ulu. Oke. Sejak kecil Ustadz Ahmad Husseino memang memiliki minat untuk memperdalam ilmu agama, khususnya agama Arab, agama bahasa Arab. Beliau sempat nyantri di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Di situ beliau memperdalam bahasa Arabnya, mengasah kemampuannya, sehingga setelah lulus beliau kemudian lanjut ke UIN Jogja ya Tat ya. Iya. Nah, mendapatkan teori-teori banyak tentang bahasa Arab sehingga menambah wawasan dari Ustadz Seno. Kemudian setelah kuliahnya beres dari UIN Jogja, Ustadz kemudian merantau ke ini ya ke Jakarta gitu ya Mm. atas dari apa saran dari kakak ya Ustadz ya. Iya. Sejak dari situ Ustadz mulai apa ya mengajar gitu ya dan aktif gitu, menulis buku dan lain-lain gitu. Mm. Di majelis taklim tuh di rumah-rumah juga gitu. Mm. Nanti mungkin ada bapak ibu atau nanti ada kerabatnya yang ingin apa yang tertarik memperdalam bahasa Arab atau mengikuti pelatihan bisa menghubungi nomor kontaknya Ustadz di 0815 8804 372. Benar Ustadz ya? Mm. Mm-mm. Oke. Seperti itu mungkin untuk ininya apa untuk pembukaannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke tema kupas ayat kursi yaitu eh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 yang mana sudah tidak asing lagi bagi kita ya, yang rutin biasanya kita baca setelah salat di wirid kita gitu ya, ayat kursi yang sangat penting gitu ya. Nah, nantinya akan dijelaskan secara detail oleh Ustadz Ahmad Husseino. Baik Ustadz, tanpa berpanjang lagi, saya persilakan. eh, Mangga Ustadz Tafadol, Mm. eh, langsung masuk ke ini materinya. Silakan Mm. Ustadz. Ketahuan Sundanya, Mas Anas Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Masih kita masih diberikan panjang umur sampai hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-20 dan juga kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menjalani ibadah maupun melakukan amal soleh khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur sehingga bisa terus beribadah, beramal soleh dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk umat, untuk agama. Sehingga menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Anas M. Nasrullah yang telah membuka kajian Ramadan pada pagi hari ini mengupas ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bu Rita yang telah memfasilitasi kajian pagi ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Bu Rita, Mas Anas juga mendapat aliran pahala dari kajian ini. Nah, serta Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung, terima kasih kami ucapkan telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian. Mudah-mudahan niat kita untuk mengikuti kajian ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi ibadah sehingga menjadi bekal bagi kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran, kita baca, kita kaji, kita pahami, untuk kita amalkan, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita, penolong bagi kita di kubur, di dunia ini, di kubur sampai nanti di akhirat, dan juga menjadi jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa kita melakukan kajian pagi ini mengupas ayat kursi? Sebelumnya 2 pekan lalu kita membahas surah Al-Fatihah. Nah, kalau surah Al-Fatihah itu merupakan surah yang paling penting di dalam Al-Quran. Karena kita selalu membacanya berulang-ulang khususnya di dalam sholat menjadi rukun dalam sholat. Betapa pentingnya surah Al-Fatihah. Nah, sedangkan ayat kursi ini merupakan ayat yang paling agung, paling dahsyat di dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Fatihah, surah yang paling dahsyat, paling hebat dalam Al-Quran. Kalau ayat kursi, ayat yang paling hebat. Nah, jadi ada 2 yang kita kaji di bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman kita terhadap ayat kursi maupun bacaannya juga menambah kecintaan kita untuk selalu mengamalkan ayat kursi ini, membacanya. Dan insya Allah nanti akan saya sampaikan juga apa fadilah atau keutamaan dari ayat kursi ini. Baiklah, kita mulai kajian kita. Nah, kita mulai mengkaji ayat kursi ini. Hari ini Ahad 31 Maret 2024 bertepatan dengan 20 Ramadan 1445 Hijriah. Pembahasan kita bacaan, tajwid dan tahsin dari ayat kursi
kemudian menerjemahkan perkata dengan metode 3 in 1, dan juga tafsir dari ayat kursi. Bersama saya, Ustadz Ahmad Huseno, SS, Sarjana Sastra Arab, sekaligus pengasuh pahamquran.com. Ini pembelajaran web online, kursus bahasa Arab online untuk memahami Al-Quran, terjemah Al-Quran metode Al-Huda. Nah, untuk informasi apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut tentang pembelajaran terjemah Al-Quran ataupun kursus bahasa Arab online terjemah Al-Quran metode Al-Huda, nanti bisa menghubungi Ustadz Muslih di 0859 34 914330. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita membahas kupas ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255 bersama saya Ustadz Ahmad Huseno, SS. Baiklah, saya bacakan ayat kursi secara keseluruhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, itu membacanya biasa, belum pakai irama. Sekarang saya contohkan membacanya secara irama atau tartil ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu bacaan secara keseluruhan. Nah, secara hukum tajwid kita bahas
satu persatu. Pertama, Allahu matobi'i panjang dua harokat. La mad jaiz munfasil. Jadi matobi'i fathah di lam ketemu alif matobi'i, ketemu hamzah di awal kata berikutnya disebut mad jaiz munfasil. Kalau matobi'i hanya dua harokat, tapi ketika bertemu hamzah jadi mad jaiz munfasil, panjangnya menjadi bisa dua, bisa empat, bisa enam. Tapi umumnya diambil yang tengah, empat harokat. La, empat harokat. Ilaha, matobi'i, panjang dua. Ilaha, illa, matobi'i lagi, panjang dua. Huwal hayyul qayyum. Al hayyu, ya tasdid, ya nggak panjang, cukup ditekan, naber. Jadi ditekan hayyu, tapi nggak ditahan hai, karena dia bukan idgham bi gunnah. Jadi hanya ditekan saja. Hayyu. Kemudian begitu juga al-qayyum. Qayyum. Ya tasdid, kalau udah bawaannya tasdid, maka dia hanya ditekan bacaannya tapi tidak ditahan atau tidak dipanjangkan. Sedangkan qayyum ketika kita berhenti aslinya mat tobi'i dhammah yu ketemu waw sukun panjangnya dua harokat, tapi ketika mat tobi'i sebelum akhir pemberhentian maka menjadi mat arid li sukun, panjangnya bisa dua, bisa empat, bisa enam, seperti majais munfasil. Kita ambil yang tengah-tengah empat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu bacanya. Kemudian la matobi'i panjang dua harokat. Ta'khuduhu, hunya panjang dua, mat silah qasiroh. Jadi kalau sebelum ha itu harokatnya hidup seperti itu, harokatnya hidup bukan sukun atau mati, dan berikutnya pun harokatnya hidup. Si harokatnya kasroh bukan sukun, maka dia menjadi mat silah. Nah, mat silah itu ada dua, ada mat silah qasiroh, ada mat silah tawil. Kalau nggak ketemu hamzah di awal kata berikutnya, mat silah qasiroh, panjangnya hanya dua harokat. Jadi la ta'khudhuhu sinatu, tanwin ketemu waw jadi idgham bi gunnah, masuk dengan dengung, ditahan dua tiga harokat. Sinatu, baru wala matobi lagi dua harokat. Naum. Nah, kalau berhenti di sini ada waw sukun didahului harokat fathah sebelum akhir. Maksudnya sebelum huruf akhir. Lalu kita berhenti, maka disebut mad lin atau mad layyin. Bedanya tadi di pemerintian pertama atau wakuf pertama al-qayyum sebelum waw sukun domah mad arid disukun. Tapi kalau sebelum waw sukun fathah disebut mad lin atau mad layyin. Nah, lembut artinya layin. Jadi bacanya seperti mat arid disukun bisa dua, bisa empat, bisa enam. Kita ambil yang empat. Wala nau. Jadi kalau dibaca keseluruhan yang kedua ini, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kemudian berikutnya
lahu. Nah ini mat silah kosiro lagi seperti la ta'khuduhu. Ma matobi'i fis sama matobi'i wa matobi'i lagi tiwa ma matobi'i lagi ma fil ar. Nah kalau ada pemberhentian, ada harokat sukun sebelum akhir, maka huruf terakhir itu tidak dibaca secara jelas. Misalnya bukan fil ardi dan tidak pula dibaca misalnya fil ard. Nah, bukan begitu bacanya, tapi fil ard. Jadi mau nyebut huruf terakhir dotnya tapi tidak terucap. Hmm. Fil ard. Nah, gitu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Berikutnya man nun sukun ketemu dal ikhfa. Ikhfa hakiki. Bacanya ditahan 3 harokat. Man Kok Ifa. dzalladzi matobi'i zi harokat kasroh ketemu ya sukun. Panjang 2 harokat. Yashfa'u ain yashfa'u in. Nah, nun sukun ketemu dal ikhfa juga seperti nun sukun ketemu dal ketemu dal ikhfa. Ditahan 3 harokat. Indahu. Nah ini matsilah hu didahului harokat hidup dalnya fathah matsilah tapi ketemu hamzah lagi di awal kata berikutnya ilah maka matsilah tawilah jadinya bukan hanya 2 tapi bisa 4 bisa 6 kita ambil yang 4 ya. Indahu illa atau bi illa biidni. Nah, kalau berhenti hanya dimatikan atau disukukan. Biidni. Kalau secara keseluruhan rangkaian ini kita baca. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Kemudian ya'lamu ma matubi baina aidi matubi lagi him izhar syafawi mim sukun ketemu waw dibaca jelas dan pendek nggak ditahan aidihim wa ma matubi khalfahum berhenti ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Kemudian wala matobi'i fathah ketemu alif panjang 2 harokat yuhi matobi'i kasroh ketemu ya sukun tuna matobi'i lagi domah ketemu waw sukun panjang 2 harokat bisyai'im. Nah tanwin ketemu mim idgham bi gunnah. Jadi ditahan masuk dan ditahan 3 harokat. Bisyai'im min nun sukun ketemu ain izhar izhar halqi jadi jelas di tenggorokan nggak ditahan nggak dipanjangin min ilmihi. Nah ini mat silah lagi mat silah tawilah seperti tadi indahu karena ketemu hamzah min ilmihi jadi nggak cuma 2 tapi 4 harokat.
Kemudian illa matobi bima matobi lagi sya. Nah, kalau berhenti sin fathah atau harokat fathah ketemu alif matobi'i panjang dua harokat. Tapi ketemu hamzah di satu kata, maka di hukum tajwidnya mat wajib muttasil. Panjangnya 5 harokat. Bima sya'a. Gitu. Saya baca keseluruhan rangkaian kata atau kalimat ini. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Berikutnya wasi'a kursiyu. Nah, ya tasdid hanya ditekan, nggak dibaca panjang, nggak ditahan. Kursiyuhus sama wa, dua-duanya matobi'i sama wa diwal ar. Jadi seperti tadi, kalau ada huruf berharokat sukun sebelum akhir, maka huruf terakhirnya nggak dibaca jelas, bukan wal ardo atau bukan pula wal ard, bukan begitu, karena nggak ada e dalam bahasa Arab. Wal ar, nah, mau nyebut dot tapi nggak terucap. Wal ar wasi'a kursiyyuhu samawati wal ar. Kemudian wala matobi'i fathah ketemu alif, ya u domah ketemu waw sukun, matobi'i panjang dua harokat, ya u duhu punya masilah kosiroh karena nggak ketemu hamzah di kata berikutnya, hanya panjang dua harokat atau hanya dua harokat panjangnya. Ya uduhu hifzuhuma ma matobi'i panjang dua harokat. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Yang terakhir wa huwal ali. Nah, ya tasdid nabar, jadi dia hanya ditekan, nggak dipanjangin, nggak ditahan. Aliyul azim. Nah, yang terakhir ya sukun sebelum akhir didahului harokat kasroh, asalnya mat tobi'i, jadi mat arid li sukun. Boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat panjangnya. Tapi kalau dari awal kita udah empat, kita ambil yang tengah-tengah, panjangnya empat, maka kita mesti konsisten dalam satu bacaan empat juga. Wa huwal aliyul azim. Jadi seperti itu cara membaca ayat kursi ini. Nah, eh, ada yang mau nyoba dari jamaah membaca ayat kursi? Nanti kalau misalnya ada yang kurang pas bacaannya atau tajwidnya, nanti kita bahas sebelum nanti kita membahas arti atau maknanya. Hmm. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau nyoba membaca ayat kursi? Saya baca boleh Pak? Oh boleh Bu Suhartini ya. Ya Bu, iya Pak. Ya silakan Bu Suhartini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La
ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Oke. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Bacaan Bu Suharti ini udah bagus banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, makasih Bu Suhartini. Bu Suhartini ini Ya, Bapak Ibu Pak, sama-sama, Pak. tinggal di Medan ya. Kadang ke Ya, Aceh ya. gitu ya. Iya, Pak. Ini lagi di Medan ini, Pak. Oh, lagi di Medan. Iya, Makasih Bu Suhartini. Dan, sama-sama, Pak. baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah jadi Bu Suhartini perwakilan bagi yang lain untuk membaca ayat kursi. Sekarang kita masuk pembelajaran terjemah Al-Qur'annya. Kita mulai kata yang pertama, Allahu artinya Allah. Ya, ada yang ini? Oke ya. Sekarang saya lanjutkan. Kita mulai belajar arti kata maupun rangkaian kata dari ayat kursi ini. Pertama, Allahu artinya Allah. Kemudian la artinya tidak. Ilaha Tuhan. Illa kecuali. Huwa dia. Al-Hayyu yang hidup kekal. Al-Qayyum yang terus menerus mengurus. Kalau rangkaian kata ini kita gabung menjadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus. Kemudian la tidak. Ta'khudhu dia menimpa. Kalau asli artinya ta'khudhu dia mengambil. Yang menunjukkan dianya pada kata ta'khudhu adalah tak. Jadi dalam bahasa Arab atau Al-Quran ada kata yang sudah mengandung pelaku pada kata tersebut. Nah, seperti ta'khudhu. Jadi pelakunya tak. Itu menunjukkan dia. Dan di dalam bahasa Arab dia itu ada laki, ada perempuan. Ya. Nah, tak ini menunjukkan dianya dia perempuan. Atau dalam bahasa Arab disebut dia. Meskipun laki dan perempuan dalam bahasa Arab nggak harus orang atau nggak mesti orang. Bisa juga benda. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan jenis laki dan perempuan untuk kata benda.
Kemudian hu-nya. Sinatun kantuk. Wa dan la tidak. Naumun tidur. Kalau sinatun kantuk. Naumun tidur. Kalau digabung. La ta'khuduhu sinatu wala naumun. Tidak menimpanya kantuk dan tidak pula tidur. Atau kantuk dan tidur tidak menimpanya. Itu mendekati asli artinya seperti itu. Nanti kalau udah masuk tafsir kita bahas lagi. La, kepunyaan. Kadang la itu artinya bagi, kadang milik, bisa juga kepunyaan. Hu-nya. Ma, apa yang. Fi, di. As-samawati, langit-langit. Jadi dalam bahasa Arab juga ada kata yang tunggal, ganda, banyak. Nah, seperti as-samawati ini termasuk banyak, langit-langit. Nah, kalau Bapak Ibu nanti belajar lebih jauh lagi, nanti akan mempelajari pembagian kata dari segi bilangan, nanti kita akan pelajari. Kemudian wa dan ma, apa yang. Fi, di. Al-ardi, bumi. As-samawati, langit-langit. Al-ardi, bumi. Jadi langitnya banyak, buminya satu. Kalau digabung, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaannya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Man biasanya artinya siapa. Tapi bisa juga artinya tidak ada yang. Nah, kenapa man di sini diartikan tidak atau tidak ada yang bukan siapa? Nanti kita lihat. Ada pengaruh kata lain yang dia temui. Membuat man itu bukan lagi artinya siapa tapi jadi tidak. Za ini. Kalau lengkapnya hadza. Tapi diambil za aja. Artinya ini. Sama dengan hadza. Alladzi yang. Yasfa'u, dia memberi syafaat. Nah, yang menunjukkan dia pelakunya adalah ya di awal kata. Nah, tadi ada juga kata yang uh, ada ciri pelaku dia. Ta'khudhu. Cirinya tak. Tapi yasfa'u, dia memberi syafaat. Ciri dianya ya. Sama-sama dia. Tapi bedanya kalau tak itu dianya dia perempuan. Atau bahasa Arabnya hiya. Tapi kalau ciri dianya itu ya, berarti dia laki-laki atau huwa dalam bahasa Arab. Jadi laki dan perempuan dalam bahasa Arab dibedakan. Dan sekali lagi, laki dan perempuan dalam bahasa Arab gak mesti orang, tapi bisa juga benda. Inda di sisi, punya. Illa kecuali, bi dengan, idni idin, hi-nya. Kalau digabung, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnihi. Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Nah, kenapa tadi man saya katakan asli artinya siapa tapi jadi tidak atau tidak ada yang, karena bertemu dengan kata ilah, kecuali. Jadi arti suatu kata bisa berubah
dengan bertemu kata yang lain yang punya pengaruh. Jadi seperti itu bahasa Arab. Arti kata itu bisa berubah ketika dia bertemu kata yang lain. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab Al-Quran secara perlahan-lahan, sedikit-sedikit, insya Allah lama-lama nanti paham atau mengerti. Ya'lamu, dia mengetahui. Nah, ciri dianya iya. Seperti tadi yasfa'u, berarti dia laki. Kalau tak, dia perempuan. Ma, apa yang baina di antara aidin, tangan-tangan. Kalau nggak baca nyambung, itu bacanya aidin, tangan-tangan. Dan ini banyak. Seperti tadi as-samawati, langit-langit, banyak. Aidin, tangan-tangan, banyak juga. Him, mereka. Wa, dan ma, apa yang khalfa, di belakang hum, mereka. Kalau digabung atau kita gabung, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Nah, jadi dalam bahasa Arab juga itu ada namanya kata kiasan. Ya, seperti baina, di antara, aidi, tangan-tangan. Kalau sendiri aidin, tangan-tangan, him, mereka. Kalau digabung baina aidihim, harusnya artinya di antara tangan-tangan mereka. Tapi ini kata kiasan. Yang dimaksud di antara tangan-tangan di sini adalah di hadapan atau di depan. Nah, sedangkan khalfa baru artinya di belakang. Kemudian wa, dan la, tidak, yuhituna, mereka mengetahui atau mereka meliputi. Jadi pelaku merekanya ya di awal sama waw sukun danda di akhir. Jadi ciri pelaku dalam bahasa Arab pada satu kata itu. Ada yang hanya di depan. Seperti tadi ya'lamu, ada ya. Yasfa'u, ada ya. Ta'khudhu, ta. Nah, kalau cirinya ya saja di depan, seperti yasfa'u, ya'lamu, berarti dia pelakunya. Cuma satu orang. Tapi kalau ya di awal diikuti oleh waw sukun dan di belakang, maka pelakunya berarti mereka. Bukan cuma satu, berarti banyak. Mereka mengetahui. Bi, dengan. Syai'in, sesuatu. Min, dari. Ilmi, ilmu atau pengetahuan. Hi, nya. Illa, kecuali. Bi, dengan. Ma, apa yang. Sya'a, dia kehendaki. Nah, ciri pelaku dalam satu kata itu ada yang di depan atau di awal. Tapi tadi seperti ta'khudhu, yasfa'u, ya'lamu, yuhituna, ada di depan. Tapi ada juga kata yang ciri pelakunya itu di akhir kata atau di belakang. Seperti sya'a, dia kehendaki. Cirinya fathah di akhir. Nah, nanti kalau kita belajar lebih lanjut, ada perbedaan. Kata itu yang ciri pelakunya di akhir kata bentuk apa, yang di awal bentuk apa. Nanti ada perbedaannya. Kalau digabung atau kita gabung, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Syai'in itu asli artinya tadi sesuatu. Kok ditambahin pun? Kalau ada kata negatif, misalnya la, tidak, mendahului kata syai'in, maka syai'in itu bukan hanya
sesuatu, tapi sesuatu pun. Ditambahin arti seperti itu. Kemudian wasi'a, dia meliputi. Ciri dianya harokat fathah di akhir. Seperti tadi sya'a. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab, kata yang ada ciri pelaku, kadang ciri pelaku itu di akhir kata, kadang di awal kata. Atau kadang di awal kata, kadang di akhir kata. Kemudian kursiyu artinya kursi. Ini kata yang mutasyabihat atau yang samar-samar hanya Allah yang tahu. Ya kita memahaminya sesuai dengan kemampuan kita untuk membayangkannya. Kursi, cukup kita bayangin kursi sesampai dalam bayangan kita. Hu-nya as-samawati, langit-langit. Nah seperti tadi, ini kata bentuk banyak atau jamak. Langit-langit. Wa dan al-ardo, bumi. Kalau digabung, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Wa dan la tidak ya'udu, dia memberatkan. Nah ciri pelakunya kali ini di depan lagi ada ya. Nah, dianya dia laki atau huwa bahasa Arabnya. Walaupun laki, perempuan dalam bahasa Arab gak mesti orang. Hu-nya. Hibzu, pemeliharaan. Huma, keduanya. Atau mereka berdua. Kalau digabung, wala ya'uduhu hibzuhuma, dan tidak memberatkannya pemeliharaan keduanya. Atau dan pemeliharaan keduanya tidak memberatkannya. Bisa juga begitu. Wa dan huwa dia al-aliyu maha tinggi, al-azim maha besar. Kalau kata terkait dengan Allah itu ada tambahan maha, menunjukkan bahwa paling maha itu. Misalnya maha tinggi berarti paling tinggi. Maha besar paling besar. Kalau terkait dengan Allah, yang paling itu diartikan maha. Artinya tidak ada yang melebihinya lagi. Sudah paling. Kalau digabung, wahuwal aliyul azim, dan dia maha tinggi, lagi maha besar. Kemudian kita bahas arti ayat keseluruhan. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Tafsir ayatnya, Allah memang layak menjadi satu-satunya Tuhan yang mesti disembah oleh makhluknya. Ilah, Allahu la ilaha. Allah tidak ada Tuhan. Tidak ada sesembahan yang patut disembah. Kecuali Dia, Allah. Jadi Allah memang layak menjadi satu-satunya Tuhan.
yang mesti disembah oleh makhluknya. Kenapa? Karena dia yang maha hidup. Tidak pernah mati dan tidak akan mati. Juga yang terus-menerus mengurus berbagai urusan makhluknya. Jadi kenapa Allah itu hanya satu-satunya yang berhak kita sembah. Yang mesti hamba-hambanya sembah. Karena dia yang maha hidup. Artinya tidak pernah mati dan tidak akan mati. Berbeda dengan makhluknya. Dulu nggak ada. Allah ciptain. Nanti Allah hancurkan atau matikan. Nah, Allah tidak pernah mati, udah tidak pernah mati artinya udah ada sejak awal dan tidak akan mati. Gak bakalan mati selamanya. Makanya pantas Allah disembah sebagai Tuhan. Sedangkan yang lain, sesembahan, patung, berhala. Jangankan dulu, waktu orang-orang musyrik sembah pun udah benar mati. Dulunya mati dan terus mati. Apa yang diharapkan dari benda mati? Berbeda dengan Allah yang maha hidup. Bisa menolong, melindungi. Kemudian Allah juga yang terus menerus mengurus berbagai urusan makhluk. Makhluk bukan cuma kita manusia. Hewan, tumbuhan, semesta alam ini. Semuanya Allah urusin. Manusia miliaran. Hewan apalagi banyak sekali. Tumbuh-tumbuhan, benda-benda langit, angkasa luar. Semua Allah urusin. Makanya layak Allah jadi Tuhan. Beda dengan kita manusia. Ngurusin kerjaan atau ngurusin rumah. Repot. Kewalahan. Nah Allah yang terus menerus mengurus berbagai urusan makhluknya. Makanya Allah layak menjadi satu-satunya. Jadi dua sifat Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah tegaskan. Itu perbedaan mencolok antara Allah sebagai Tuhan dengan makhluknya yang dituhankan oleh manusia. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah seperti patung, sudah benda mati, gak ngurusin pula. Apa yang diharapkan? Jadi benda mati seperti itu. Berbeda dengan Allah, sudah Allah maha hidup, gak pernah mati dan gak bakalan mati. Allah juga mengurus berbagai urusan makhluk. Nah, itu yang pertama. Poin dari ayat kursi ini. Yang kedua, jangankan tidur, pulas misalnya. Mengantuk pun Allah tidak pernah. Kenapa? Karena selalu mengurus ciptaannya supaya teratur. Seandainya Allah ngantuk ataupun tidur, bisa-bisa semesta alam ini berantakan, hancur, amburadul. Beda dengan kita. Capek, ngantuk, tidur. Ya. Karena memang kita punya keterbatasan daya atau kekuatan. Beda sama Allah. Selalu mengurus ciptaannya supaya teratur. Jadi Allah nggak pernah ngantuk ataupun tidur. Boro-boro tidur, ngantuk aja nggak pernah. Ya. Kita bayangin aja, misalnya kita naik kendaraan, ngantuk, fatal sekali bisa kecelakaan. Itu baru kita. Apalagi Allah. Ngantuk Allah. Misalnya, hancur semesta alam. Apalagi Allah tidur. Makanya kenapa Allah nggak ngantuk, nggak tidur. Boro-boro tidur ngantuk pun nggak pernah.
Karena Allah selalu mengurus ciptaannya sehingga teratur seperti ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kepunyaannya. Punya Allah. Apa yang ada di semesta, langit dan bumi. Semua tunduk terhadap kehendaknya. Jadi yang ada di semesta alam ini, punya Allah semua. Langit, bumi beserta isi-isinya semuanya punya Allah. Dan ini berulang-ulang Allah sampaikan. Bahwa punya Allah yang ada di semesta alam ini. Di langit dan di bumi. Artinya apa? Artinya kita ini gak punya apa-apa. Semuanya punya Allah. Kalaupun ada yang kita miliki, kita punya rumah, kita punya mobil, punya uang, punya harta, punya anak, punya pasangan. Itu semuanya hanya titipan dari Allah. Jadi karena punya Allah, jangan sampai kita merasa apa yang Allah titipkan itu milik kita. Sehingga satu saat kalau Allah ambil kepunyaannya pada kita, yang dia titipkan kepada kita, kita merasa berat. Karena kita merasa memiliki. Tapi kalau kita sadari bahwa apa yang ada pada kita merupakan titipan dari Allah yang pemilik sebenarnya, maka kita tidak merasa berat melepaskannya ketika Allah yang punyanya ambil lagi, yaitu Allah. Semuanya hanya titipan. Nah, kemudian poin berikutnya, tidak ada yang dapat memberi syafaat berupa pembelaan di akhirat kelak kecuali yang mendapat izin darinya untuk memberi syafaat, seperti syafaat Nabi Muhammad untuk umatnya yang rajin mengikuti sunnahnya, sistem mengikuti sunnahnya, dan selalu bersalawat kepadanya. Jadi di akhirat kelak nggak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali yang Allah izinkan untuk memberi syafaat, seperti syafaat Nabi Muhammad untuk umatnya. Tentu yang ngikutin sunnahnya, mengamalkan contoh-contoh yang Rasul contohkan, dan juga sering bersalawat kepada Rasul sebagai rasa cinta kepada Rasul. Maka dengan mengikuti sunnahnya dan sering bersalawat kepadanya, insya Allah di akhir kelak akan mendapat syafaat beliau. Artinya syafaat itu pembelaan. Artinya Rasul menjadi pembela kita di akhirat untuk Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun kita juga sudah beramal, beribadah, beramal soleh, menjadi bakal kita, tapi dikuatkan lagi dengan syafaat Rasul. Insya Allah nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya, Allah hindarkan dari neraka. Poin berikutnya adalah Allah mengetahui apa yang sedang hamba-hambanya lakukan dan apa yang mereka rencanakan untuk mereka kerjakan. Jadi Allah itu meliputi, mengetahui. Jadi pengetahuannya itu meliputi segala tindak tanduk yang hamba-hambanya lakukan. Baik apa yang hamba-hambanya sedang lakukan maupun yang mereka rencanakan untuk mereka lakukan. Apa yang mereka alami dan apa yang akan mereka alami, Allah tahu. Karena semuanya Allah lihat, Allah atur. Sebaliknya, hamba-hambanya tidak mengerti sesuatu dari ilmu Allah, termasuk rencananya. Rencana Allah. Kecuali apa yang dia kehendaki untuk dia beritahu. Kita sebaliknya, nggak tahu apa-apa. Nggak punya ilmu apa-apa. Kecuali apa yang Allah kasih kita ilmu. Jadi jangan pernah kita merasa hebat, pinter, dengan titipan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada. Cuma secuil kata Allah dibanding ilmu Allah. Jadi nggak ada yang patut kita sombong dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu yang ada pada kita titipan Allah untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bukan untuk kesombongan, untuk pujian orang. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita tahu kecuali apa yang Allah kasih tahu kita. Allah ajari kita. Allah kasih kita ilmu.
Sehingga tujuan kita belajar bukan untuk gagah-gagahan, hebat-hebatan, tapi tujuannya untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, kursi Allah atau kekuasaannya. Jadi kursi identik kekuasaan bagi kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita memahaminya sesuai dengan imajinasi kita, sesampai yang kita bisa bayangkan. Kursi Allah atau kekuasaannya meliputi semesta langit dan bumi yang begitu luas. Ya. Artinya kalau kita juga punya kekuasaan, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, dan lain sebagainya. Nggak ada apa-apanya jabatan kita dibanding kekuasaan Allah yang meliputi langit-langit dan bumi. Artinya kalau kita diamanahi jabatan oleh Allah, jangan membuat kita sombong. Ya, karena nggak ada apa-apanya dibanding Allah yang punya kekuasaan seluas langit dan bumi ini. Ya. Tetapi meskipun kekuasaannya meliputi semesta langit dan bumi beserta isinya, tetapi tidak membuatnya kewalahan untuk memelihara keduanya seperti tadi di awal ayat kita bahas. Mungkin kalau kita manusia membayangkan apa nggak repot Allah ngurusin semua ciptaannya di semesta langit dan bumi ini. Ya kalau kita bayangin kita atau dengan kondisi kita tentu kewalahan Allah. Kalau kita bandingkan dengan kita. Seperti tadi saya katakan. Kita ngurusin kerjaan, rumah, kantor, dan urusan-urusan lainnya. Bisa jadi kita merasa kewalahan, berat untuk menyelesaikannya. Tapi beda sama Allah. Allah bilang gak berat, gak nyusahin Allah. Allah gak kewalahan. Allah untuk ngurus kita semua. Mengurus makhluk semua. Gampang sekali. Ya itulah yang membedakan Allah dengan hambanya. Atau dengan makhluk lainnya. Atau yang dituhankan oleh manusia selain Allah. Ya. Memang Allah yang layak untuk dituhankan. Karena baginya gak berat memelihara urusan yang ada di langit dan bumi ini. Terus dia Allah itu maha tinggi. Artinya maha tinggi, paling tinggi. Tidak ada yang sanggup menandingi ketinggiannya. Nah tinggi itu identik dengan hebat. Paling berkuasa, paling hebat, paling kuat. Gak ada yang menandingi ketinggian Allah. Dia juga maha besar, paling besar. Tidak ada yang sanggup menandingi kebesarannya, kehebatannya, kemuliaannya. Gak ada. Jadi Allah yang paling tinggi atau maha tinggi. Allah juga yang paling besar atau paling besar. Nah, itu makna yang terkandung dalam ayat kursi ini. Jadi, kenapa kok ayat kursi disebutkan dalam tafsirnya hiya a'zamu ayah fi kitabillah. Ayat kursi ini merupakan ayat yang paling dahsyat, paling hebat di antara ayat-ayat lain yang ada di dalam Al-Quran. Karena kandungannya begitu dalam. Ya. Khususnya tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Nah, makanya di antara fadilah atau keutamaan ayat kursi ini adalah untuk perlindungan. Jadi kalau kita uh, ingin dijaga oleh Allah dari hal-hal yang akan membahayakan kita, baik itu dari makhluk nyata maupun makhluk gaib, manusia ataupun jin atau makhluk-makhluk lainnya yang akan membahayakan kita, setan. Maka ketika kita membaca ayat kursi ini, kita dalam penjagaan Allah. Insya Allah seperti itu. Ya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu nanti punya pengalaman dahsyatnya ayat kursi ini, kita bisa saling berbagi cerita. Nah, saya sampaikan aja salah satu bukti pengalaman ya. Itu cerita dari bapak saya.
Hmm. Bapak saya sopir di kampung. Seringkali bapak saya kalau mau pergi jauh, mengelilingi mobil yang mau bapak saya pakai itu dengan membaca ayat kursi. 7 kali diputerin membaca ayat kursi. Kalau dekat-dekat itu biasanya membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Cukup. Tapi kalau agak jauhan, misalnya keluar kota atau lintas pulau, itu biasanya bapak saya membaca ayat kursi ini. Dikelilingi mobilnya 7 kali. Nah, pernah satu ketika, kata bapak saya, itu ada lagi jalan ada anak yang nyebrang. Kalau hitung-hitungan matematis bisa ketabrak tuh anak. Tapi karena mungkin fadilah dari ayat kursi tersebut yang bapak saya baca. Bapak saya rasanya kayak ada yang menggerakkan tangannya untuk membanting setir sehingga nggak kena anak yang tadi nyebrang. Nah, itu cerita dari bapak saya. Salah satu fadilah ayat kursi bisa menghindarkan kita dari musibah. Sedangkan ada satu lagi dulu, salah satu jamaah pengajian di Pasar Minggu saya dulu ngajar, dia bercerita naik Metro Mini. Zaman dulu masih ada Metro Mini. Kemudian ternyata di dalam Metro Mini itu semuanya pencopet. Mereka udah bersekongkol. Kecuali dia. Akhirnya dia dipepet untuk nyopet. Dan ibu ini sadar bahwa dia lagi dipepet mau dicopet. Dengan sekuat tenaga ibu ini bertahan dan juga membaca ayat kursi. Kata beliau. Membaca ayat kursi dalam sambil komat kamit dalam hati juga. Tiba-tiba mereka yang mau nyopet gemeteran terus langsung turun. Nggak jadi nyopet. Nah itu diantara contoh bahwa ayat kursi ini kalau kita baca menjadi perlindungan bagi kita tentu atas izin Allah. Nah, walaupun yang paling sering juga diamalkan adalah sebelum tidur membaca ayat kursi, maka kita akan dijaga Allah dari gangguan setan dalam tidur. Kemudian juga kalau kita membaca ayat kursi setelah sholat, itu keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosa kecil dari yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itu pengantar dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, bacaan, kemudian arti, tafsir, atau juga ingin berbagi pengalaman dari bacaan ayat kursi ini. Ya. Nah, silahkan kita buka sesi tanya jawab ya pada Bapak Ibu sekalian. Baik, jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya Hmm. terkait tafsir dari ayat kursi. Bani, Bapak Ibu dipersilakan kepada yang ingin bertanya atau mungkin barangkali ingin menyampaikan pengalamannya terkait ayat kursi, silakan disampaikan. Bertanya Ustaz, boleh? Ya, Oh silakan. ya, Pak Lanjar ya. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini satu pertanyaan, Tat. Kalau tadi mendengar penjelasan itu kan ayat kursi ini kan luar biasa ya. Iya, Sementara kalau surat Al-Fatihah kan surat ya, surat Al-Fatihah. Nah, betul. tapi kalau apa namanya beberapa kondisi gitu ya setelah sholat fardu itu yang dibaca kenapa setelah misalkan istighfar kemudian terus baca surat la ilaha illallah kemudian Al-Fatihah. Eh,
Padahal ada beberapa hadis yang Al-Fatihah itu saya tidak menemukan ini gitu apa namanya setelah sholat fardu gitu ya. Nah, yang ada kan ayat ayat kursi, tapi beberapa eh, jamaah di masjid atau di mana itu yang dibaca Al-Fatihahnya itu gimana Tat? Kira-kira? Oh, oke. Ya, jadi memang ada dan setelah sholat ada baca eh, Al-Fatihah. Biasanya sih diawali dengan membaca istighfar, kemudian la ilaha la ilaha illallah atau tahlil dan seterusnya. Termasuk juga Al-Fatihah, lalu surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, baru kemudian biasanya ayat kursi. Nah, jadi masing-masing yang dibaca itu punya keutamaan ya, punya keutamaan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu fadilah atau keutamaan dari ayat kursi ini adalah kalau habis sholat kita baca ayat kursi, maka dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara fadilah. Eh, artinya kalau kita baca bagus sekali gitu, Pak Anjar. Kalaupun misalnya kita lagi jadi makmum, lalu imam eh, membaca wiridan ya, tidak tidak mencantumkan ayat kursi dalam wiridannya itu, ya nggak apa-apa. Mungkin kita ngikut. Tapi nanti kalau kita sendiri atau kita yang jadi imam, kita baca ayat kursi karena begitu besar keutamaan dari ayat kursi tersebut. Itu Pak Lanyar. Jadi apa namanya membaca Al-Fatihah juga baik atau ayat kursi juga Abdul gitu ya Tat ya. Jadi Betul Pak karena lebih Lanyar. eh, kalau dibaca dua-duanya boleh juga ya. Kalau Oh, boleh sekali. ya, ya, ya. Oh, ya, Iya, ya, oke. boleh sekali. Masih. Masing-masing ada keutamaannya Pak Lanyar. Oke, sama-sama. Mm-mm. Makasih Pak Lanyar. Ada lagi mungkin? Ada yang bertanya atau Saya cerita Ustadz, pengalaman? Oh iya, silakan. ini Ustadz mau Begini, nanya, boleh. artinya apa boleh diganti itu misalnya yang mandaladi. Oh, Mandaladi itu kan siapakah orang yang itu mm-mm, untuk jelasnya mungkin tidak ada seorang pun gitu ya. mm-mm. Tidak ada, bisa juga seorang pun atau Tidak ada tidak ada yang dapat memberikan yang dapat, syafaat. Mm-mm. Ya, jadi tapi eh, bukan bukan man itu artinya tidak, bukan ya Ustadz. eh, jadi man itu, jadi artinya, mm, artinya tidak, karena bertemu dengan ilah itu. Itu begini. Iya makanya. Oh iya iya iya. Mm-mm. Ya, Satu lagi Ustadz boleh. oke boleh. Mm-mm. Yang ini kok aku agak bingung. Wala ya Oh ya, uduhu hibdu. sebelum sebelum begini lanjut, kalaupun diartikan man itu siapa, berarti ilahnya artinya selain. Misalnya gini, siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya selain man dzalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Misalnya. Uh, jadi Ya, siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya hmm, selain dengan kecuali. izinnya. Misalnya begitu. Oh, Kalau iya. mau namanya tetap diartikan siapa. Tapi karena Oh, ketemu ilah itu mm-mm. jadi Bisa tidak. diartikan jadi tidak. Jadi tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Gitu. Itu Seperti begitu. bahasa Indonesia kan, Hmm. siapa yang mau ngambil barang yang jelek itu? Berarti tidak ada yang mau mengambil. Iya. Kalau bahasa Mm-mm. Indonesia, Betul kalau bahasa Indonesia. siapa yang mau barang itu? Nah, berarti nggak ada yang Mm-mm. mau. Iya. Satu lagi Ustadz boleh ya? Boleh. Nah. Eh, Wala ya'uduhu hibduhuma. Itu Mm-mm. kan wala ya'udu. Apa? Mm-mm. Rohu. Hibdu baru huma. Huma kan keduanya. Iya. Saya mau nanya ini Ustadz, yang wa dan la tidak.
Ya'udu itu kan Iya, Ya'udu fi'il mudhari ya Ustaz. betul. Ada ya. Hmm. Hmm. Tapi hunya itu maf'ulun bih, maf'ulun bih boleh. Benar, maf'ul bih. Nah, sekarang Ya'udu ini yang tambahnya itu berat apa merasa? Dia berat atau dia merasa beratnya tambahan? Jadi eh, berat gitu ya, memberatkan artinya. Kan artinya di tafsir itu Hmm. dan dia tidak merasa berat. Iya, Itu tambahannya itu merasanya apa beratnya? merasanya. Oh, merasanya. Iya. Jadi kalau di lembut disederhanakan, Hmm. dia tidak memberatkan gitu. Iya, Dan dia tidak betul. memberatkan gitu. Iya, betul. Oh, iya, 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 iya. Iya. Nah, ya udah itu aja Ustaz. Ya, terus Makasih. yang dimaksud dia memberatkan atau dia tidak memberatkan itu hibzu, pemeliharaan. Itu yang jadi fa'ilnya. Jadi jadi itu nanti fa'ilun. iya, Fa'il. fa'il. Oh, iya, 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 Gitu. iya. Jadi Ya, pemeliharaan langit dan bumi tidak memberatkan Allah. Gitu maksudnya. ya, ya, ya. Iya. Itu dia keduanya, memelihara keduanya. Ya, ya Ustadz, makasih. Sama-sama Bu Gini. Oke. Bu ini pinter banget ya. Nah, Bu Gini pinter banget kata Pak Lancar, Bu Gini. Justru, Ustaz tanya justru Ustaz. nggak bisa nanya ini. Justru karena nggak bisa nanya. Ayah, silakan. Siapa yang nanya? Saya Ustaz Bu Titin ya? Titin. Ya. Oke, silakan. Yang ini Ustaz la takhuduhu sinatu wala naum. Itu yang tak tahu tak hudu Iya. itu pakai tak. Berarti Nah, dia menimpa, kalau tidak lah kan dia menimpa. betul. Itu kan hia. Ini Iya. maksudnya dianya itu siapa Ustaz? Sinatu itu ya? Iya, Kalau betul. Sinatun itu, kantuk itu karena dia eh, muannas ya, maka Iya. dicirikan pada taknya itu pada ta'khudhu ciri tak. Jadi ngacu ke tak itu ngacu ke sinatunnya gitu. Sinatunya. Makanya dia pakai hia gitu ya Ustaz ya. Betul. Ya, ya Ya, Ustaz. itu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Makanya saya bilang tadi pelaku itu gak mesti orang, bisa juga benda. Kantuk kan bukan orang, gitu ya. Nah. Oke, sambil nunggu yang lain bertanya, saya menyapa dulu tadi ya, ada Pak Muin, ada Bu Agustini, ada Pak Bagio, ada Bu Elva, ada Bu Eliska, ada Bu Gini, ada Pak Kurnia, Pak Lanjar, Bu Lucy, kemudian Pak Margono, Muhammad Margono, Bu Ros, Bu Rosita, Rusman, Rusman tinggal di Lampung atau di Komering, Rusman? Kawan SMP ya, Rusman ya? Man? Oh, belum dengar kali Pak Usmannya. Oh, nggak dengar. Kawan SMP dulu di kampung. Apa tinggal di Lampung, di Komering atau di Palembang? Mungkin. Sepertinya Pak Rusman berbicara, Ustadz cuma masih di mute. Oh, masih di mute. Nah, Pak coba Rusman ketika masih di mute. apa namanya di ininya di Udah, udah. Di Lampung Selatan, Pak Ustadz. Oh, di Lampung Selatan. Di arah Bakau, Pak Ustadz. Arah Bakau. Pak Muin juga orang Palembang itu Pak Muin. Palembang. Ya Palembang. Istrinya Pak Muin Bu Ros, Bu Ros orang Campang 3. Campang 3. Orang Campang 3. Sehat ya, Rusman ya? Alhamdulillah, Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di mana tadi? Lampung Selatan ya? Lampung Selatan, Pak Ustadz. Kalianda ya? Iya, betul. Kalianda, Pak Ustadz. Oh, pas turun kapal langsung Kalianda itu ya? Iya, betul Pak Ustadz. Nah, mampir Ustadz, ntar. Insya Allah nanti kalau lagi sempat bisa mampir. Iya, Kan ada Pak. habis turun kapal itu kan ada apa namanya? Langsung masuk tol.
Itu Nah, lewatin apa? keluarnya pas di tol Kalianda itu Pak Ustadz. Oh, pas di tol Kalianda. Keluarnya. Iya, iya. Insya Allah nanti lihat situasi kondisi kalau memungkinkan, insya Allah nanti mampir bisa silaturahmi ya. Iya, siap Ustaz. Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah makasih udah gabung ya. Iya Pak Ustadz, Gabung. makasih Pak Ustadz. Ya, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan enggak atau pengalaman? Nah, kalau bicara soal ayat kursi ini, Mm-mm. masalah kekuasaan singgasana Maha Kuasa ya Pak Ustadz ya. Besar benar. Betul. Mm-mm. Ada di langit dan di bumi, 7 langit ya Pak Ustadz ya. Betul. Waduh. Nah, ya betul betul. Mm-mm. Sangat Betul. luar biasa Pak Ustadz bicara Heeh. kekuasaan Maha Kuasa ya. Mm-mm. Mungkin kita dari kecil udah familiar ya, udah biasa baca ayat kursi, udah dicontohin orang tua dulu. Hmm. Apalagi kayak kita di kampung itu suka di rumah itu depan rumah kadang ditulisin ayat kursi, Kursi. ditempelin gitu. Mm-mm. Nah itu dari kecil kita udah tahu. Tapi kadang-kadang kita kan baca-baca aja, tapi belum mengetahui kandungannya, maknanya, apa maksudnya. Nah mudah-mudahan dengan kita mempelajarinya ini membuat kita jadi tambah meresapi atau menghayati bacaan kita. Ya, Ya. Mm-mm. ya Pak Ustadz, makasih Pak Ah, Ustadz. ya syukur-syukur nanti kalau udah ngerti nanti disampaikan ke anak-anak, dikasih tahu maknanya sehingga anak-anak atau istri atau teman tetangga bisa juga mengamalkan. Gitu. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Sama anaknya ya. Ikut ya. Ya, sama anak Pak Ustadz. Mm-mm. Sambil Alhamdulillah. ngomong Pak Ustadz. Sambil ngomong, ya Ya Pak siap-siap. Ustadz. Ya, Ya Pak Ustadz, kasih Pak Ustadz. ya siapnya sama-sama ya, Pak Rusman ya. Ya, ya Pak Ya, Ustadz. Kasih. ya. Oke. Ada lagi mungkin yang lain mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Pak Bagio, Waalaikumsalam. Maaf tadi Gimana agak itu? telat tuh. Enggak Salah apa-apa. lihat tanggal. Saya pikir tanggal 31 itu besok. Oh, hari ini 31 Ahad. Iya, iya, iya. Hmm, Ini Ustaz, Pak Bagio saya mau silakan. tanya di apa Hmm, dua sisi dari yang kalimat wasi'a kursius samawati wal ardo. hmm, Eh, Pertama dari sisi bahasa, makna bahasanya. hmm. Kan kalau menurut teori kan fi'il madhi itu untuk masa lampau ya. Oke, Sedangkan fi'il mudhari adalah untuk sekarang dan yang akan datang. iya. Sedangkan kalau kalau saya maknai dalam bahasa Indonesia ini eh, wasi'ah itu kursi Allah meliputi apa yang ada di langit dan di bumi gitu kan. Iya. Sepertinya bukan masa lalu gitu kan. Dari dulu ya, sampai sekarang pun kursi Allah itu meliputi as-samawati wal ardo. Hmm, Tapi kenapa di sini eh, menggunakan fi'il madhi gitu wasi'ah. hmm. Nah, Oh ya. kemudian dari sisi makna Hmm, eh, saya punya dua Al-Quran, yang satu menerjemahkannya hmm, betul-betul kursi Allah gitu. Kursi Allah hmm, meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Dan hmm. yang lain seperti yang dijelaskan Ustaz tadi itu wasi'ah itu kekuasaan Allah ya, meliputi Hmm, apa yang ada di langit dan ada di bumi. hmm. Nah, dulu waktu saya membaca kursi Allah itu saya membayangkan segimana ya, apakah kursi Allah itu seluas langit dan bumi, terus apakah Allah itu perlu tempat duduk gitu Hmm. untuk duduk Iya, gitu kalau diterjemahkan sebagai kursi gitu. iya. Eh, itu aja pertanyaan saya Ustaz. Sebentar Ustaz. Oh, Makasih siap. Ustaz. Sama-sama Pak Bagio. Makasih. Gimana lancar ini? Apa jualan di bulan Ramadan ini? Normal-normal aja Ustaz. Normal-normal aja. Yang melonjak biasa pakaian, makanan ya. Iya ya Ustaz. Iya, iya. Makasih. Siap, Pak Bagio pertanyaannya. Pertama, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Jadi kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Memang wasi'a itu fi'il madi atau kata kerja bentuk lampau yang berfungsi untuk menyatakan kejadiannya sudah terjadi. Tetapi pertanyaannya, apakah kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi hanya terjadi pada masa lalu? Begitu ya. Kalau kalau nanti pakai fi'il mudhari misalnya, berarti dulu
meliputi dong. Baru sekarang atau nanti gitu. Nah, jadi penggunaan fiil fiil madi tersebut bisa menunjukkan sesuatu itu bentuk lampau, ya. Tetapi juga bisa menunjukkan suatu kepastian, bisa juga kalau fiil madi itu. Artinya bukan cuman dulu Allah kursinya itu meliputi langit dan bumi, dan juga pasti seterusnya. Kira-kira begitu pemahamannya Pak Bagio. Ya, jadi fiil madi itu bisa kejadian masa lalu atau bisa juga untuk kepastian yang akan datang. Nah, bahkan ada juga fungsi fiil madi itu bisa kepastian akan datang atau juga bisa berfungsi untuk doa. Makanya sering misalnya ada orang mengucapkan jazakallah, khairan kathiran misalnya. Jaza itu fiil madi, artinya Allah memberi balasan kepadamu, Allah telah berarti. Berarti dikasihnya dulu dong, gitu. Tapi maksudnya itu untuk doa. Semoga Allah memberikan balasan yang baik, yang banyak kepadamu, atau kebaikan yang banyak kepadamu. Jadi bisa fi'il madi menunjukkan suatu kejadian yang sudah berlangsung, bisa juga untuk kepastian akan datang, bisa juga untuk doa, gitu Pak Bagio. Lanjutannya Pak Ustadz. Oh iya, siap Pak Muin. Ya, saya ini lanjutan dari Pak Bagio nih. Iya. Apakah penggunaan fi'il madi di situ tergantung pada konteksnya. Dalam hal ini di dalam ayat ini adalah Allah kaitannya. Tetapi kalau ini yang adalah manusia atau makhluk lain, ini nggak berlaku. Atau berlakunya tergantung konteks masing-masing itunya Pak. Kalau doa bisa kan, tetapi di dalam kekuasaan ini hanya Allah berlaku dalam hal ini. Betul, betul. Jadi ya kata Pamu itu, biasanya suatu kepastian itu pakai fi'il madi, itu terkait dengan Allah biasanya. Begitu. Maksudnya dengan kuasanya Allah. Tetapi kalau untuk selain Allah, itu biasanya pemahaman fi'il madi itu kejadian yang sudah terjadi. Biasanya begitu. Jadi ini untuk konteks tertentu. Pemahaman fi'il madi itu untuk kepastian atau juga untuk doa. Begitu. Begitu ya Pak Muin. Makasih. Makasih Pak. Sama-sama. Nah terus lanjutan jawaban dari Pak Bagio tadi bahwa kursi itu memang kalau kita pahami ayat atau kata dalam ayat itu kalau terkait dengan Allah yang saya bilang tadi itu namanya kan mutasyabihat ya. Mutasyabihat atau juga sering disebut dengan sam'iyat. Jadi kita tahunya itu dari apa yang pernah kita lihat atau apa yang pernah kita dengar dan apa yang kita bisa imajinasikan. Itu mutasyabihat. Jadi kalau Allah bilang kursi, yang terbayang di kita kursi seperti yang biasa kita dudukin, ya nggak apa-apa. Kita bayangin itu. Karena sampai imajinasi kita sampai di situ. Gitu. Tapi ada juga yang mengimajinasikan kursi juga bisa kekuasaan. Buktinya kalau pemilu, ketika rebutan kursi. Ya, kursi presiden, kursi DPR gitu. Artinya kursi pun dalam konteks kita bisa kita pahami itu kekuasaan. Jadi artinya boleh-boleh saja memahami itu betul-betul kursi atau kursi kekuasaan sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Atau sesampai imajinasi kita masing-masing. Tetapi real kursi itu apa hanya Allah yang tahu. Gitu. Jadi masing-masing yang punya pendapat nggak bisa mengklaim, oh pemahaman saya yang paling benar, kamu salah. Atau sebaliknya, yang memahami kursi betul-betul kursi, kamu jangan memahami kekuasaan dong. Gitu. Atau yang memahami kekuasaan, jangan kamu mentah-mentah pahami itu kursi-kursi betulan kayak kita. Lihat. Jadi masing-masing tidak boleh mengklaim pemahamannya paling benar. Karena itu sesuatu yang mutasyabihat. Samar-samar hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa memahami sesampai yang bisa kita pahami atau sesuai dengan imajinasi kita. Gitu.
Nah, gitu Pak Bagio. Boleh Ya, komentar Ya, lagi, Pak? makasih Ustaz. ya sama-sama Pak Bagio. Oh ya Pak Muin, silakan. Eh, terkait dengan penafsiran pada kursi itu, Pak. Iya. Kalau kita mau mengimajinasikan, Mm-mm. apalagi ini terkait yang gaib, yang terkait dengan Allah misalnya, Iya. yang itu tidak akan mungkin kita bisa membayangkan. Betul. Nah, saya takutnya kalau kita hanya diperbolehkan, dianukan membayangkan, apakah itu kemungkinan bisa sesat pemikiran kita itu, Pak? Oh, enggak. Oh Iya. ya, begini Pak Muin. Itu ininya. Jadi kan bisa aja ya, padahal kan apa yang ada terkait dengan goib, bahkan apa yang di surga aja yang kita bayangkan ada indah yang sama-sama, indahannya jauh lebih dari ada yang di dunia itu kan. Betul. Ya, apalagi untuk yang terkait dengan Allah, saya nggak bisa membayangkan kalau disuruh kita membayangkan pun, ya Oke. bahkan takut salah itunya. Iya ya. Jadi Itu- gini Pak Muin, kita boleh membayangkan sesampai imajinasi kita. Nah, kalau yang salah itu adalah kalau seseorang itu membayangkan apa yang dia pahami, tapi tujuannya untuk kesesatan atau untuk menyesatkan. Nah, di surat Ali Imran disebutkan begitu. Jadi tergantung tujuannya nih. Kalau tujuannya melenceng atau untuk menyesatkan itu yang salah. Tapi kalau tujuannya untuk mencari kebenaran atau untuk mendapatkan pemahaman itu boleh. Pemahaman makna, Pak, ya. Ya, tujuannya untuk mendapatkan pemahaman sesuai dengan apa yang dia bisa pahami itu boleh nggak apa-apa. Gitu. Seperti hanya kita berijtihad ya. Jadi dalam memahami satu hukum di dalam Al-Quran, ya kan beda-beda pemahaman. Sentuhan ada yang batal, ada yang baru batal kalau ada nafsu macam-macam kan pemahamannya. Nah, misalnya begitu. Nah, sekalipun pemahamannya itu salah, itu masih dapat pahala satu. Kalau benar dapat dua. Itu. Kenapa? Karena dia mau mencari kebenaran. Kecuali niatnya untuk menyesatkan. Biar orang pada bingung, saya pahamin begini aja dah, sesuai dengan kepentingan saya. Misalnya gitu. Nah, baru itu yang salah. Itu termasuk juga memahami kata yang samar tadi seperti kursi, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk mencari pemahaman, untuk mengetahui kebenaran, nggak apa-apa. Nah, kecuali dia tujuannya untuk menimbulkan kebingungan atau mau menyesatkan orang atau untuk memahami itu untuk kepentingannya, kepentingan pribadinya, atau kepentingan golongannya dia pahami untuk menguntungkan diri atau golongannya itu baru yang salah gitu. Itu Pak Muin. Ada udang di balik batu ya. Nah, ada udang di balik bakwan kalau sore-sore. Nah, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu Saya nih? Sony Ustadz di Puspitek. Pak Roni ya? Sony di Puspitek, Pak. Oh Pak Sony, kelompoknya Pak Lanjar Iya, ya? Masya Allah. iya temannya Pak Lanjar. Udah lama ketemu nih Pak Sony. Iya, Sehat-sehat Pak Sony? Alhamdulillah. Ya. Tapi saya sering ngikutin pengajiannya Ustadz. Alhamdulillah. Silakan. Iya Pak Ustadz. Kalau As-Samawati itu kalau kita lihat di terjemahan terjemahan bahasa Indonesianya itu selalu ada dalam kurung jamak gitu Ustadz. Memang bukannya dalam bahasa Arab itu jamak dan single itu kan bentuknya berbeda ya Ustadz ya. Betul. Jadi kenapa pasti harus ada di dalam kurung jamak gitu ya Ustadz kalau dalam terjemahan itu? Iya iya. Nah oke. Secara tersurat atau tertulis kata as-samawati itu jamak ya, seperti teori yang kita pelajari dalam bahasa Arab. Kalau ada ciri alif sama ta as-samawati itu menunjukkan jamak muannats salim, yang itu perempuan, artinya langit. Nah, kalau kita konsisten mengikut kaidah, maka as-samawati di situ diartikan langit-langit, bukan hanya langit, gitu ya. Kalau kita konsisten. Cuman kenapa seringkali kita temukan itu di Quran terjemahan diartikan langit aja, bukan langit-langit. Atau diartikan langit terus dalam kurung jamak, gitu ya Pak Sony. Iya, gitu Ustaz. Jadi mungkin dalam
pemahaman saya yang ngertiin langit itu maksudnya langit secara keseluruhan. Semesta ini sebenarnya satu langit. Tapi nanti dipecah-pecah ada langit satu, langit dua, langit tiga. Mungkin maksudnya begitu. Nah, seperti halnya bumi, ada bumi, ada langit. Mungkin begitu. Suka berpasangan. Itu dipahami langit itu satu walaupun dia 7. Jadi 7 dalam kesatuan. Mungkin maksudnya begitu. Tapi kalau kita konsisten dengan teori tata bahasa, maka as-samawati itu ya diartikan ya langit-langit karena itu jamak. Itu. Ya mungkin karena diartikannya di terjemahan itu hanya langit itu saja ya Ustadz ya. Iya. Sehingga Gitu. ada penjelasan jamak gitu ya kali ya. Penjelasan jamak. Ya. Ya gitu Pak Sani. Ya Ustadz. Terima kasih Ya, Ustadz. sama-sama Pak Sani. Ya. Kalau kangen belajar lagi, Pak Soni, itu bisa ikut kelompoknya Pak Lanjar. Tuh Senin Pak Lanjar udah ikut lagi nih. Keren ya. Iya Ustadz, sebenarnya saya sebenarnya kepingin, cuman waktunya tidak iya. pas Pak Ustadz. Kebetulan Senin saya ada kegiatan. Iya. Ada rencana, insya Allah nanti habis Lebaran, ada beberapa yang udah japri saya pengen belajar dari awal. Nah, saya bilang kalau mau nanti insya Allah dibuka kelas baru itu hari Sabtu jam 8. Harapannya hari Sabtu itu kan ada yang libur gitu kerja sehingga bisa ikut belajar. Ada rencananya begitu. Ya, itu rencananya. Baik, nanti mohon infonya. Nah, siap nanti. Jam 8 pagi ya Ustadz? Jam 8 pagi gitu Bu Titin. Kakak saya pengen ikut Ustadz nanti di daftar. Siapa Bu Titin? Kakak saya yang dulu saya WA iya. Ustadz. Betul. Kakaknya Bu Titin. Nanti yang mulai dari awal ya Ustadz. Mulai dari awal gitu ya. Habis Lebaran ya Ustadz ya. Habis Lebaran insya Allah. Jam 8 nanti saya infokan. Saya nanya terus belum ada info. Iya. Kemarin ada yang udah nanya gitu ya. Udah nanya jadi nanti saya akan lebih lanjut. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Boleh nyambung sebentar Ustaz. Oh boleh nyambung, silakan Pak Bagio, silakan. Ini yang masalah as-samawati yang barusan itu kan as-samawati itu jamak ya. Iya. Di mana mufradnya samaun ya Ustaz ya. Iya, as-sama'u atau samaun. Iya, samaun. Dulu waktu saya ini ya memikirkan loh. Kalau samawati itu banyak. Nah, yang kita lihat itu kan langit itu kan hanya satu ya. Kita melihat ke atas itu langit itu hanya satu. Iya. Langit yang mana lagi gitu kan. Iya. Nah, kemudian setelah saya membaca di hadis tentang Isra Mi'raj itu kan ada samaud dunya. Ada langit tingkat 1, langit tingkat 2 sampai Sidratul Muntaha. Gitu. Nah, pertanyaan saya yang dimaksud dengan jamaknya samaun menjadi samawati itu apa itu yang dimaksud itu? Apa adanya langit dunia kemudian langit berikutnya dan berikutnya itu itu Ustaz. Ya. Ya pemahaman umum atau yang sama yang banyak dipahami, langit yang dimaksud 7 itu adalah langit seperti yang Nabi sampaikan gitu ya. Artinya kalau kita dari kalangan agamawan atau yang beragama memahami seperti apa yang Nabi sampaikan. Kecuali ada penjelasan ilmiah lagi mungkin yang meneliti ada batasan-batasan langit itu seperti apa gitu ya. Sampai sekarang pun setahu saya masih dilakukan ya penelitian untuk membedakan sampai di mana langit pertama, langit kedua, langit ketiga begitu ya. Karena yang kita dapat info itu baru dari Rasul yang menerangkan ada langit 1, langit 2, ada penjaganya gitu ya. Ada Nabi Musa, Nabi Isa, ketemu nabi-nabi gitu ya di setiap langitnya. Itu kan kita baru pahami dari itu. Nah, sedangkan ya penelitian-penelitian tentang langit, nah Pak Muin tentang bumi nih, ahlinya geologi ya Pak Muin. Bumi nih. Ya, tentang bumi. Nah, kalau tentang langit intinya yang setahu saya masih dilakukan penelitian-penelitian terhadap benda-benda langit gitu ya. Dan sampai di mana batasan-batasan langit itu. Bahkan saya pernah dengar kalau kita sering memahami langit itu 7 lapis gitu kan gitu, 7 lapis langit gitu. Nah, jadi kesannya ke atas. Ada juga memahami
bahwa langit itu bukan 7 lapis tapi 7 putaran gitu. Maksudnya ada juga atau 7 lingkaran gitu. Ada lingkaran 1, langit pertama lingkaran 2 gitu. Ada yang pernah saya baca atau dengar seperti itu penjelasannya. Jadi intinya untuk langit sendiri 7 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran batasannya seperti apa itu masih menjadi penelitian akademisi, saya lihat begitu. Ya, tentu itu mesti didukung dengan alat-alat ya memang. Nah itu Pak Sony ini peneliti. Pak Sony di sama Pak Lanjar gitu ya. Mesti Ilmu didukung. dunia belum bisa mencapai, Pak. Ilmu yang kita dapat di dunia itu sebetulnya masih sedikit sekali. Nah, kemampuan kita belum mencapai kemampuan apa yang akan nanti dijabarkan setelah di ujungnya. Nah, begitu ya. Jadi terjemahan dari Al-Quran itu masih luas sekali. Masih luas. Bisa capai itu masih sangat kecil. Makanya benar bahwa yang kita dapat yang Iqra itu tentang bumi, tentang anu itu hanya sedikit sekali. Baru secuil ya. Iya. Nah, makanya justru itulah terus menjadi pemicu bagi kita untuk terus ini ya meneliti, mengkaji semesta alam ini, karena semakin dipelajari ternyata semakin banyak yang belum kita ketahui. Iya, ya. Semakin membuktikan ilmu kita masih sedikit gitu ya. Ya. Oke, makasih Pak Bagio. Ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berhubung waktu udah 9.43, kita mungkin akhiri sampai di sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, intinya semoga kajian kita ini memberikan manfaat, menambah pengetahuan bagi kita, dan bisa terus kita amalkan membaca ayat kursi, khususnya untuk perlindungan diri dari kita. Ayat kursi ini menjadi perantara aja, tetap yang memberikan perlindungan adalah Allah. Begitu ya. Nah, insya Allah kalau nanti ada kajian-kajian berikutnya seperti ini kita bisa silaturahim ya. Walaupun berbeda-beda lokasi, kita bisa berjumpa dalam acara Zoom. Nanti insya Allah kami infokan berikutnya. Jadi biasanya kami ngadakan kajian ini sama Pak Oni. Untuk sama Pak Oni libur dulu, nanti bulan Mei insya Allah kita adakan kajian karena kemarin Ramadan. Sementara kajian Ramadan ini saya dengan tim Mas Anas, Muhammad Nasrullah sama Ustadz Muslim, kami sekarang lagi bikin tim untuk pengembangan program terjemah Al-Quran ini supaya bisa lebih luas lagi penyebarannya, lebih banyak lagi yang bisa belajar dan mendapatkan manfaatnya. Mohon doa kepada Bapak Ibu, program yang kami asuh ini semoga Allah berikan jalannya untuk lebih berkembang lagi, meluas lagi, memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Apabila Bapak Ibu nanti membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa mengontak kami. Tadi di presentasi sudah kami tuliskan nomornya. Atau bisa juga mengontak saya di 0815 880 4372. Terima kasih, maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Malam nanti mulai masuk 21, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan itikaf, bisa melakukan amal yang pas di malam Lailatul Qadar. Ya, saya tutup dengan pantun. Gulai kakap, pindang patin. Enak. Cakep. Lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Pak Ustadz. Sama-sama ya. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu wabarakatuh. khairan katsiran, Ustaz. Amin. Ladko. Makasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi insya Allah. Sama Pak. Ya. Bu Syukron Rita, Bu Rita, syukron Ustaz. Afwan, ya, Afwan, Kita. ya. Bu Rita mungkin bisa di close